Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DRTV. Dialog khusus Dina Raisya hari ini kita akan berbincang dengan Kapolres Sumbawa. Beliau adalah Bapak Widi Saputra SIK MH. Halo Pak Widi. Halo Mbak. Apa kabar Pak Alhamdulillah. Widi? Baik. Baik ya. Sibuk nih kayaknya. Ya lumayan. Sibuk banget. Pemirsa, hari ini saya ingin berbincang dengan Pak Widi terkait inovasi dan strategi Polres Sumbawa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban daerah tentunya. Dan di kepemimpinan Pak Widi saat ini ada beberapa hal yang berbeda gitu. Termasuk juga Pak Widi makin gendut ya. Lumayan deh, Ya, ternyata lumayan ya. makanan Sumbawa luar biasa. Oh gitu ya, Jadi udah cocok ya Pak? 6 kilo 7 kilo nambah ini. Ya Allah. Oke, Pak Widi di Iya. Sumbawa sejak kapan? Saya masuk ke Sumbawa bulan Februari 2020. 2020 ya, berarti 1 tahun 1 sudah? tahun 4 bulan. Ya. Nah, oke. Pak Widi, beberapa waktu lalu beberapa inovasi diluncurkan oleh Polres Sumbawa, ya kan? Ya. Ada pengaduan online, benar ya? Kemudian ada kerjasama bahkan MOU bahkan dengan beberapa admin, grup media sosial ya. Nah itu saya ingin tahu deh Pak Widi, inovasi dengan teknologi IT itu kan harusnya udah dari lama ya kalau di dunia kepolisian gitu kan. Tapi kenapa di Sumbawa baru sekarang? Ya, begini Mbak. Polres Sumbawa dari dulu memang sudah hadir bersama dengan masyarakat Sumbawa. Termasuk juga di dalamnya adalah tugas-tugas pokok. Terkait dengan inovasi yang sudah kita luncurkan, memang bisa dikatakan baru iya, kemasannya. Iya. Oke. Oh, kemasannya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya teknologi itu sudah lama sebenarnya. Itu hasil analisa kita bersama. Di samping juga ada perintah pusat dari pusat, baik Mabes maupun Polda, bahwa bagaimana keberadaan kepolisian itu harus bisa membantu masyarakat dan caranya lebih mudah. Itu yang harus digarisbawahi seperti itu kan. Dengan kita analisa bersama dengan kultur budaya masyarakat Sumbawa khususnya dalam bermedsos atau menggunakan teknologi informasi, kita memperoleh beberapa poin di situ. Kemudian kita munculkanlah pengaduan online. Kenapa baru sekarang? Karena sistem kerjanya pengaduan online itu kan berbasis web, masih menggunakan web. Jadi alamatnya bisa diingat nanti sumbawa.ntb.polri.go.id. Oke, nanti kita tampilkan di layar. Oke. Jadi disitulah sistemnya berbasis web. Tapi website Polres Sumbawa sudah lama. Sudah lama dong. memang, ya. Tapi itu kita lihat. Jadi orang masih belum banyak membuka web. Padahal internet itu sudah disampaikan, sudah lama iya. Karena teknologi kepolisian pasti akan mengikuti perkembangan zaman, udah pasti. Pastinya. Dan di situ juga kita menganalisa, ternyata masyarakat Sumbawa itu hampir bisa dikatakan 80% itu bermain atau lebih cenderung enjoy dengan Facebook. Oke. Ya kan? Padahal kita juga Mbak Rasa mungkin juga tahu IG, Twitter. Ya, medsos ada banyak medsos. Banyak, tapi kan tapi masyarakat analisa, Sumbawa lebih lebih banyak bermain Facebook. Bermain Facebook lebih banyak. Artinya di situ metode yang paling tepat dan lebih mudah adalah di mana masyarakat itu familiar. Nah, familiar itulah yang kemudian kita jadikan kata kuncinya. Nah, kenapa kemudian merangkai tadi disampaikan kita menggandeng admin-admin media sosial, karena admin-admin inilah yang memiliki banyak jaringan istilahnya atau follower dan sebagainya untuk bisa kemudian bersama-sama untuk memberikan himbauan Kamtibmas. Ya, tadi disampaikan Mbak Rasya bagaimana strategi untuk menjaga Kamtibmas, ya salah satunya adalah itulah metode itu. Kemudian kita munculkan dengan kemasan baru. Sebenarnya namanya adalah Rasate, Mbak.
Namanya Rasate itu Rasate. ya, rasa itu adalah ruang samawa terpadu sebenarnya. Oke. Ada kepanjangannya itu kan. Walaupun artinya rasate ada ya. Rasate artinya kalau bahasa Sumbawa kan keinginan, Keinginan, ya. iya, Cita-cita lah. Kita kawinkan semuanya di situ. Keinginan masyarakat adalah kepolisian harus seperti apa ya, memberikan pelayanan. Makanya di situ ruang Rasate itu bisa digunakan untuk beberapa hal. Salah satunya pengaduan online, salah satunya. Di situ pun mekanismenya sudah kita rubah, sedikit kita rubah. Mungkin dulu, mungkin Mbak Rasa waktu tahun 2020 main ke Polres, dengan sekarang sudah sedikit berubah. Karena begitu pintu masuk ke Polres, tadinya mungkin penjagaan agak terkesannya seram, itu sekarang familiar karena kita tugaskan di situ terkesan ada, galak. ya terkesan galak. Itulah kita juga sedikit hilangkan ini seperti ini karena semua berawal dari kesan pertama kan begitu. Oh iya, harus menggoda. Itu kesan pertama kalau sudah wah menegangkan, menyeramkan, orang sudah akan dia akan resisten dan sebagainya. Lah dari situlah kita merubah tampilan. Jadi begitu masuk ada memang penjagaan itu protapnya memang seperti itu ada. Namun di sebelah itu ada petugas informasi, pelayan informasi. Jadi kita tugaskan 2 orang di situ untuk menerima masyarakat pertama kali datang. Nah, nanti pertama datang ditanya apa keperluannya dan sebagainya, diberikan ID card. Kemudian, oh Bapak mau ngapain, mau begini, mau ngurus SKCK, semuanya diarahkan langsung. Oh kalau SKCK ke sana, nanti itu tugasnya. Kemudian kalau berkait dengan pengaduan, nah di sebelahnya sudah ada layar televisi, monitor, komputer besar untuk kalau yang memang bisa mengadukan ngetik sendiri di situ disiapkan, ngetik sendiri apa aduannya. Jadi tidak perlu langsung ketemu yang kalau nggak bisa diketikin. Kalau nggak bisa ada masuk ruangan Rasate tadi, dibantu kemudian menerima pengaduannya. Gitu. Kalau memang sudah bisa dari rumah, bisa menggunakan web tadi, bisa dibuka lewat komputer maupun lewat handphone. Nah, di situ bisa diketik. Nanti masuk ke tempat kita kompulir semua di staf umum. Nanti akan saya sendiri akan membaca di situ. Nah, nanti akan saya arahkan kemana. Oke, Pak Widi, sejak diluncurkan hingga hari ini kita berbicara, itu antusias masyarakat seperti apa? Saat ini ya dari sisi antusias masyarakat yang sudah kita terima, kebetulan tadi pagi juga saya sudah menerima hasil print pengaduan. Memang masih kita harus sering untuk mensosialisasikan. Jadi memang masih manual juga masih ada, hanya sekedar datang memberikan surat aduan. Yang sudah menggunakan pengaduan juga sudah ada. Artinya sudah mulai ada antusias masyarakat untuk mencoba menggunakan metode itu. Berarti inovasi ini bukan untuk menghadapi COVID? Sebenarnya bukan hanya untuk itu, semuanya. Jadi kita membuat seperti intinya untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat. Jadi apapun pengaduannya nanti kita akan kita arahkan kepada yang berkompeten. Nanti kita seperti itu nanti. Apapun itu nanti bisa kita terima, mau masalah mungkin ternyata bukan masalah kepolisian ya bisa kita nanti arahkan. Mungkin terkait masalah ke pemerintah daerah, seandainya mungkin salah nyasar, Pak, ini terkait dengan rambu-rambu misalnya. Nah, di situ rambu-rambu lalu lintas sebenarnya kan bukan hanya kepolisian. Pengadaan rambu-rambu itu ada di dinas, di perhubungan, di Pemda. Kalau kita ada di bagian rekayasa lalu lintasnya, kira-kira rambu itu tepat ditaruh di mana? Oh, cuman pemikiran masyarakat. Ya. Kayaknya semua polisi gitu Nah, ya. makanya itu kita dengan keberadaan pengaduan online ataupun dengan rekan-rekan dari admin-admin yang kita ajak untuk bersama-sama kita bekerja sama memberikan edukasi lah. Kalau ada pertanyaan akan disampaikan ke kami, kita akan memberikan jawaban seperti itu. Oke, kalau kerjasama dengan admin medsos, Facebook terutama, itu tujuannya sebenarnya apa sih Pak Widi? Apa cuman untuk menangkap isu yang sedang berkembang, yang sedang dibahas masyarakat atau konsep awalnya adalah kita menindaklanjuti perintah Kapolri kaitan dengan adanya virtual police sebenarnya. Itu konsep awal. Jadi kemampuan anggota kepolisian dengan jumlahnya yang terbatas, itu kita harus membuat teman, membuat rekan jaringan sebanyak-banyaknya. Nah, salah satunya adalah tugas polisi. Upayanya adalah menjaring informasi, menjaring apa yang ada tersebar di media sosial. Terbantukah Pak Wid? Kalau menurut saya terbantu, karena begini,
satu orang anggota itu hanya mampu memandangi satu, maksimal mungkin 3 komputer lah, 2-3 dengan HP seandainya untuk virtual, namanya virtual police, artinya dia berpatroli di dunia maya. Iya. Dunia maya kan kita lebih tahu bahwa itu borderless, tidak ada batasan. Artinya melihatnya dari seluruh dunia kan. Nah, dengan satu orang saja kan pasti akan kewalahan. Dengan kita bekerja sama dengan siapapun sebenarnya. Ya saat ini kita sampaikan tadi, admin Facebook, admin medsos lah ya, mungkin bisa IG semuanya. Pokoknya semua admin yang memiliki jaringan luas, follower banyak, itu biar lebih bisa menjaring informasi sebanyak-banyaknya. Begitu ada informasi disampaikan ke kami, kemudian kita analisa sesuai dengan SOP-nya, apakah konten ini memiliki unsur-unsur, mengandung unsur-unsur pidana kah, mengandung unsur-unsur yang melanggar aturan kah, lah kemudian kita berikan himbauan untuk tidak diposting, tidak atau dihapus seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Berarti ada item yang menghimbau si admin untuk tidak sembarangan memposting gitu. Kalau mekanisme di grupnya itu semua Terserah terserah adminnya. admin. Itu kita tidak mencampur adukan itu. Yang kita lebih penekanan adalah bagaimana informasi yang tersebar di dunia maya kita bisa dapat informasi masukan. Itu yang paling penting. Iya, memang harus kita akui Pak Widi bahwa masyarakat kita lebih merdeka curhat di medsos. Betul. Gitu kan? Tanpa ada ketahuan siapa orang, bisa menggunakan gambarnya Mbak Rasa pun bisa, gambar saya bisa, semuanya bisa semuanya. Artinya tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan di situ. Akhirnya bisa tercurahkan semua. Namun kan perlu ada batasan. Karena kita memang diatur di. Tapi kepolisian punya teknologi untuk mengetahui siapa pemilik akun sebenarnya kan? Semua yang ada di dunia pasti ada treatmentnya, pasti ada. Jadi kita pasti memiliki teknik-teknik penyelidikan, jelas-jelas kita punya. Jadi otomatis dengan yang terjadi di beberapa dunia nyata maupun dunia maya, itu bisa kita lakukan penyelidikan. Kita akan meminta beliau menjawab pertanyaan dari netizen yang kemarin setelah saya posting di beberapa admin grup Facebook yang menjadi kerjasama Polres Sumbawa. Saya juga sudah permisi kepada beliau bahwa saya akan menceritakan kepada masyarakat Sumbawa. Hari ini DRTV akan wawancara dengan Kapolres. Silakan masyarakat Sumbawa jika ada yang ingin ditanyakan, dikeluhkan. Jadi kami mempersilahkan. Ada beberapa yang sudah masuk. Jadi Pak Kapolres mohon sabar kalau mereka agak emosional. Pak Widi. Ya, Mbak. Kemarin saya udah pamit loh ya. Oh iya. Jadi sudah masuk di medsos kami, kemudian di medsos partnernya Polres Sumbawa. Pertanyaan beberapa netizen untuk Polres Sumbawa tentunya, yang mau nggak mau harus dijawab. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Daryono. Akan saya gabungkan dengan pertanyaan dari Bapak Heru. Iya. Mereka mempertanyakan tentang strategi yang diterapkan oleh Polres Sumbawa terkait penanganan narkoba. Oh, iya. Kemudian kalau Pak Heru sih lebih ke, ayo dong Polres Sumbawa lebih giat lagi membasmi para pengguna dan tentunya pengedar narkoba. Oke, makasih atas pertanyaannya Mbak Rasya. Jadi terkait dengan narkoba, yang jelas perlu diketahui oleh masyarakat Sumbawa khususnya bahwa kita bisa dikatakan dengan tahun-tahun sebelumnya kita mengalami peningkatan pengungkapan. Jadi di awal tahun ini kita kan di ranking terus oleh Polda. Jadi kita di jajaran Polda NTB itu 3 bulan terakhir ini, kemarin di bulan Maret hasil ANEF itu kita masuk ke 3 besar pengungkapan dari 11 satker. Satker Polda sendiri, Direktorat Narkoba, kemudian 10 Polres. Tapi memang Sumbawa darurat narkoba kah? Kalau dikatakan darurat narkoba iya, karena hasil tangkapan kita hari
Ramadan kemarin, bulan Ramadan kemarin pun kita masih nangkep. Yang dikatakan notabene bulan suci Ramadan, masih ada yang make. Itu faktanya. Jadi dalam seminggu bisa nangkap sekali kita setiap minggu. Gitu Nah, ini minggu kemarin kita habis nangkap lagi. Jadi memang mungkin dari pemberitaan mungkin kita kurang sampaikan, kita sharekan bahwa hampir tiap minggu kita nangkap sebenarnya, Mbak. Jadi nangkap narkoba. Memang kendalanya adalah penangkapan narkoba itu harus hati-hati. Karena dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba itu penguasaan barang itu menjadi salah satu kunci keberhasilan sampai ke tingkat pengadilan. Jadi pada saat nanti kita mendatangi TKP, menangkap dan sebagainya, itu ada yang salah prosesnya, itu bisa saja ya kalah lah istilahnya, bisa bebas ini para tersangka ini, karena memang sudah pintar-pintar nih orang-orang yang para pelaku-pelaku narkoba ini. Jadi celah-celah mungkin yang sudah mereka pelajari di komunitasnya itu mungkin sudah ada saling tukar komunitas mungkin kan, tukar informasi di dalam komunitasnya itu. Jadi yang paling penting adalah kita butuh adalah informasi. Alhamdulillah ada beberapa informasi yang sering disampaikan ke kami, kadang langsung ke saya ada, itu ditindaklanjuti dan 2-3 hari alhamdulillah tertangkap. Gitu kan. Tapi memang informasi itu harusnya akurat, jangan hanya asumsi. Nah, itu yang paling penting adalah informasi itu adalah betul-betul informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kemudian praduga yang kemudian hasilnya akhirnya tidak maksimal. Ataupun hanya perkiraan. Biasanya orang narkoba seperti ini. Kayaknya di sana dipakai untuk pakai narkoba, Pak. Itu kan artinya informasi kayaknya masih ada pesta narkoba deh. Artinya gitu. masih ngambang gitu. Kayaknya kan. gitu. Kayaknya jadi masih. Ya itu kita tidak lanjuti juga. Kita tetap lakukan penyelidikan sebenarnya. Tapi kan penyelidikan seperti itu tidak kita sampaikan. Kalau disampaikan ya diam-diam saja bisa ketahuan, apalagi yang disampaikan. Ya, itu kendalanya di situ. Memang informasi kita memang harus intent dengan masyarakat yang mempunyai informasi. Saya pun dengan kondisi sekarang ini itu sampai saya membuat grup di semua desa kelurahan. Jadi saya menjadi salah satu member WAG di situ. Semua desa, 165 desa kelurahan saya buat seperti itu. Jadi salah satu untuk menjaring juga untuk informasi. Benar nggak Pak Widi? Saat ini tempat favoritnya itu di wilayah hutan dan alas? Kalau seperti itu tidak bisa kita sampaikan istilahnya favorit tidak favorit. Yang jelas namanya peredaran itu bisa kemana-mana, mobilitasnya tinggi dia. Jadi kalau dikatakan mungkin di situ, mungkin karena sering ditangkap di situ, ya. Karena sering ada penangkapan di wilayah situ. Ya, artinya itu bisa saja menjadi sumber masuknya atau sumber transaksi atau juga sering orang tertangkap karena pemakai di situ. Jadi artinya itu tidak menjadi kata-kata favorit tidak favorit, tapi kembali lagi hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan itu bisa kemarin mungkin ditangkap di sebelah barat, besoknya lagi ditangkap sebelah Bagaimana timur. dengan kabar burung tentang justru lebih nyaman mengedar dan memakai di penjara? Kalau seperti itu harus kita buktikan dulu memang. Kalau kabar burung, namanya kabar burung, tidak bisa kita jadikan sebuah informasi yang real atau benar, gitu kan? Itu kita lakukan penyelidikan juga. Jadi intinya informasi. Tapi ada penangkapan nggak di penjara? Kalau di penjara sampai saat ini kami belum sempat pernah melangkah atau mendapat informasi. Kalau ada informasi ke kami pasti akan ditindaklanjuti. Itu sudah pasti itu. Belum ada informasi. Ya, informasi belum masuk ke kami. Nanti mungkin atau setelah ini ada informasi ke saya, alhamdulillah kan gitu kan. Alhamdulillah itu tentunya ada informasi yang masuk ke kami, bisa kita ditindaklanjuti. Dan tentunya dengan cara kami untuk melakukan penyelidikan. Itu terima kasih sekali kalau memang ada itu nanti. Ya intinya kembali lagi bahwa narkoba strateginya adalah semua elemen harus punya rasa care, punya rasa tanggung jawab di situ. Termasuk orang tua. Semuanya, semua elemen. Karena kadangkala ada pemikiran yang cuek,
terserah dia sendiri yang rusak, seperti itu. Padahal dari awal dari pemikiran itulah akhirnya merembet kemana-mana. Kalau programnya BNN Pak Widi, mereka menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan, meskipun misalnya anggota keluarganya itu menggunakan, mereka mensosialisasikan program yang akan diterapkan itu bukan di penjara, tetapi akan direhab. Pasti kerjasama dong dengan BNN. Jelas kalau yang terkait tadi saya sampaikan, kan saya bilang ada semuanya elemen. Nah, kalau untuk yang leadingnya di sini memang adalah kan takut ntar anakku di penjara gitu. Ya itulah. Kalau misalnya aku ngelaporin anakku sendiri misal gitu. Padahal ini anak butuh direhab kan. Ya, memang gitu. kalau hasilnya adalah ada laporan bahwa anaknya menggunakan dan sebagainya, itu pasti kita sampaikan kepada BNNK. Kalau di sini kan di BNNK Kabupaten Sumbawa gitu kan, itu akan disampaikan karena di sana akan ada asesmennya, hasil asesmennya bagaimana, tingkat ketergantungannya, ediknya sampai di mana, akhirnya nanti keputusan asesmen lah itu perlu rehab dan sebagainya. Karena yang punya metode sampai rehab penanganannya adalah di BNN gitu. Oke Pak Widi, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Erni M. Nurdin. Oke, nama akunnya seperti apakah rambu lalin dari arah selatan ke utara Jalan Manggis di Simpang 4 Kejaksaan itu masih berlaku atau sudah expired? Bahkan dijelasin karena banyak kendaraan dari arah selatan lolos ke utara dan ketemu dengan kendaraan lain yang berlawanan arah di Simpang 3 kantor Diknas. Yang kita khawatirkan tentunya pasti kecelakaan lalu lintas dong. Ya, terima kasih Mbak Erna. Jadi concern itu sudah dalam penanganan kami Polres Sumbawa. Jadi perlu diketahui juga di momen ini saya sampaikan bahwa kami Polres Sumbawa sudah mencanangkan KTL nih, kawasan tertib lalu lintas. Sekarang ini sedang kita konsenkan Jalan Hasanuddin depan Polres itu dari arah mana itu Mbak, patung apa, Jam Gadang ya, Jam Gadang sampai Gadang. Okay. Sampai ke mana rumah sakit RSUD itu semuanya kita berlakukan kawasan tertib lalu lintas. Jadi tidak hanya disampaikan tadi di Jalan Manggis, karena memang saya amati di sini kita masih rendah, kita masih kurang ketaatan dalam berlalu lintas, kurang santun dalam berperilaku di jalan. Nah itu masih. Itu mungkin karena rambunya kurang kali, Pak Wid. Kalau masalah rambu sebenarnya sudah ada. Nanti rambu memang ranahnya adalah di dinas perhubungan, gitu. Bukan di kami. Jadi kami sebenarnya nanti termasuk lampu itu nyala atau tidak gitu? Itu semuanya ada di Pemda nanti yang itulah nanti akan kita komunikasikan dengan ada namanya juga forum lalu lintas jalan ada, itu kita saling berkomunikasi termasuk dengan PU, Dishub, kemudian Jasara Harja, kepolisian itu kita komunikasi, ada forumnya di situ. Jadi kaitan dengan larangan, adanya rambu-rambu itu semua hasil analisa kita. Nah, sekarang ini kita coba terapkan dulu bagaimana mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas di kawasan Hasanuddin. Nah, kita sampaikan nanti lewat jalur ini sudah sekarang lagi proses sosialisasi. Nanti kedepannya tidak pakai helm, bonceng 3 akan kami tilang situ nanti. Ya, seperti itu. Biar nanti menular ke yang lainnya. Ini ada akun kayaknya nggak jelas nih nama akunnya. Kayak pemiliknya juga nggak jelas kayaknya. Tapi pertanyaannya terkait traffic light di perempatan Jalan Hasanuddin Rangkabaja. Belok kirinya jalan terus ataukah mengikuti rambunya gitu kan? Jadi mengikuti merah kuning hijau ya. Kalau saat ini sebenarnya idealnya belok kiri itu kalau dia tidak tertulis jalan terus itu berarti jalan terus. Kalau tidak tertulis ngikuti lampu merah. Ngikuti hijau dia baru jalan. Gitu merahnya. Jadi memang sekarang tapi ini kan ketika ada rambu
tertulis jalan terus, kiri, belok kiri, jalan terus, ya itu. berarti ikuti. jalan terus. Nah, Oke. itu. Makanya ini yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah edukasi ini, edukasi dalam berlalu lintas. Karena memang tidak semuanya mengetahui, dan memang di sekolah juga tidak ada kan? Ya. Tidak ada. Yang ada pada saat pembuatan SIM sebenarnya. Oke. Tapi di komen oleh netizen lainnya, Pak Widi, percuma tuh rambu-rambu lalu lintas kalau nggak ada polisi hidupnya di sana. Seperti apa? Jadi begini, ya itulah namanya. Karena memang kenyataannya tidak ada petugas itu justru kalau ada APIL namanya, alat instruksi pengatur lalu lintas itu keberadaan kepolisian ya digantikan itu sebenarnya. Oh, digantikan oleh alat karena itu. alat itu tadi. Jadi untuk mengatur itu. Nah, kalau dia lampu mati dan sebagainya, petugas kepolisian harus sebenarnya ada di situ wajib. Tapi di pos-pos jaga kenapa nggak ada petugas, Pak Wid? Pos jaga itu kan posisinya itu adalah untuk apa? Kepanjangan atau buat dia bukan settle ya. Dia pada saat dia patroli dia berhenti, rehat, kemudian muter lagi. Jadi untuk unit patroli di Polres yang dia mutar-mutar seperti itu. Karena memang kalau stay di situ itu nanti bentuknya adalah sebagai pospol dia. Tapi ini kan hanya pos pantau dia. Jadi untuk memantau. Jadi pada saat dia patroli dia bisa stay di situ gitu. Oke, Pak Widi, pertanyaan terakhir nih dari netizen. Ini semuanya saya ambil dari grup Facebook SLC Samawa Lawyer Club. Oke. Kemudian ini sangat jelas nama akunnya. Meskipun saya belum paham sih orangnya jelas juga kah gitu ya. Ya dari akun Arda Ardana gitu. Sepertinya dia mengindikasikan strategi dan inovasi Polres Sumbawa itu dengan drama elit politik. Tapi nggak apa-apa kan, wajar-wajar saja masyarakat bertanya, Pak Widi. Jadi kemarin Bang Zen menang jadi ketua PWI, sekarang terbit MOU virtual police gitu kan. Apakah ini skenario Kabupaten Sumbawa menjelang 2024? Ya baik, yang jelas terkait dengan kegiatan politik, ya kita kan arahnya dan perpolitikan jelas kita dilarang. Jadi kepolisian Republik Indonesia sudah jelas mengatur bahwa polisi aktif ya itu tidak boleh masuk dalam politik praktis, itu sudah ada aturannya. Jadi kalau tanggapan-tanggapan atau pendapat silahkan saja, tapi yang jelas kita masih punya rambu-rambu, punya guidance yang tidak boleh dilanggar di situ. Kalau sampai itu dilanggar sudah ada jelas menanti hukuman secara internal sudah ada. Jadi kalau kegiatan MOU dengan admin-admin yang kita ajak untuk bekerja sama, murni adalah kita merangkul masyarakat semuanya sebenarnya untuk menjadi polisi-polisi di dirinya sendiri. Syukur-syukur kemudian memberikan informasi kepada kami. Itu tadi. Jadi nggak ada ya, nggak ada bahwa ini settingan elit politik Sumbawa, gitu kan? Ya, ini saya sampaikan kalau kepentingan itu, yang jelas kalau saya pribadi berdinas sebagai Kapolres itu nggak akan mungkin lama, aturannya sudah ada. Itu menurut surat edaran dari aturan dari Mabes, maksimal kalau Kapolres tuh di situ tertuang bisa 2 tahun saja. Nah, ini sudah setahun lebih dan sebagainya, nggak mungkin kita kemudian sampai berpikir ke sana. Yang jelas kalau dalam ranah pilkada, ranah pilpres dan sebagainya ataupun apa itu adalah keamanan, kondusivitas iya pasti. Untuk kondusivitas, menjaga selama proses politik berlangsung. Ya semuanya lah, mulai dari mungkin apapun, keamanan itu kan menjadi leading sektornya kita kepolisian. Jadi bagaimana cara strategi untuk menjaga Kamtibmas, ya kita menggunakan strategi-strategi itu tadi. Karena saya sampaikan tadi kekurangan kita adalah mungkin personil sedikit, makanya kita harus banyak merangkul masyarakat, merangkul semua elemen untuk menjadi minimal polisi bagi dirinya sendiri, minimal seperti. Berarti ada banyak polisi jadi. Ya untuknya ya itu tadi begitu dia akan melakukan pelanggaran, nanti nggak boleh. Itulah polisi bagi dirinya sendiri seperti itu, minimal seperti itu. Syukur-syukur tadi ada informasi, Pak polisi ini ada informasi kayaknya nyerempet-nyerempet kepada pidana, bisa. Itulah syukur-syukur adalah seperti itu.
Baik. Oke, Pak Widi. Berarti kalau terkait traffic light gitu kan, kemudian rambu-rambu itu pemeliharaannya dan pengadaannya oleh Pemda Iya. melalui dinas terkait. Iya. Bukan dari kepolisian. Bukan dari kepolisian. Jadi itu yang dimaksud oleh masyarakat Sumbawa itu kan memang pemikiran kami awam itu pasti mikirnya Rambu-rambu pasti polisi gitu kan ya. polisi ya, pasti polisi. Terus kalau nggak nyala kok nggak diganti sih atau listriknya gimana lah gitu kan. Ya, jadi memang kalau pengadaan sarana prasarannya adalah dari dinas di Pemda yang terkait itu. Pemda terkait melalui dinas perhubungan. Ya, dinas perhubungan. Baik. Yang jelas itu berdasarkan analisa kita yang saya sampaikan tadi, kita punya unit rekayasa lalu lintas, itu adalah bekerjanya situ melihat keberadaan rambu-rambu itu efektif tidak, atau memang harus dipasang atau tidak. Kita memberikan masukan seperti itu. Contohnya sebenarnya kayak di beberapa titik rumah sakit misalnya, dia parkir kan sudah jelas ada rambu-rambu dilarang parkir. Tapi kan faktanya banyak yang parkir di situ karena memang nggak ada tempat parkir juga, lahan parkir dan sebagainya. Nah, kemudian itu yang harus kita sampaikan. Tapi kepolisian selalu merekomendasikan kan solusi-solusi ke Pemda. Ya kita sampaikan dengan melalui forum tadi yang sampaikan, forum komunitas lalu lintas jalan itu. Nah, disampaikan di situ. Berarti jika hingga sekarang itu belum ideal, berarti pemerintahnya masih lelet atau gimana lah gitu ya? Yang jelas sudah berproses mungkin ya, sudah berproses. Nah, tinggal pelaksanaan itu kan tidak seperti membalikan telapak tangan tentunya kan. Pengadaan alat juga harus menggunakan anggaran. Kemudian mengatur lalu lintas itu juga perlu sosialisasi Mbak itu. Jadi ngatur arus lalu lintas saja misalnya. Mungkin kemarin sempat di beberapa ruas yang dialihkan dan sebagainya. Ada itu kan pertanyaan ada netizen tentang kebingungan jalur. Ya kan? Beberapa ruas jalan itu sebetulnya satu arah atau dua arah sih, kayak di depan SMP 1, PLN. Ya, dari pasar kan? itu. Kemudian satu jalur harusnya itu. Diknas itu Satu kita jalur. bingung. Sebenarnya ada rambunya di depan, di ujung. Masa sih? Ada sebenarnya, ada dilarang masuk gitu situ. Ada tandanya. Itu cuma ya termasuk tadi saya kembali nggak lagi. ngeh loh. Nah, berarti nanti kita akan ini menyampaikan ketutupan nanti. pohon atau gimana ya? Ya sebenarnya ada tuh pas di patung Mayung ya, itu kan ada patung Mayung, itu ada rambu lalu lintas yang dilarang masuk, itu ada yang pas dibelokkan seperti ini. Nah, cuma kadang-kala memang ada banyak yang melanggar. Ya, beberapa hari diterapkan melalui ini ya, alat yang dipasang di depan Bank Mega. Ya. Itu kemudian memang sekarang kemarin lagi dilepas. gimana? Jadi karena memang awal kemarin sudah kita analisa di situ dari masukan dari Jasara Harja, dari unit laka kami, itu kecelakaan sering terjadi di situ. Ya, termasuk saya pernah menyaksikan karena keluar dari mobil yang agak panjang itu mau putar, harus berkali-kali dia maju mundur Iya. dulu. Nah, itu mengakibatkan kendaraan lainnya yang sudah terlanjur kencang akhirnya dari arah jauh gitu kan, nabrak. Kesulitan mengontrol. Jadi sudah kita analisa kemarin bersama di forum itu. Rencananya adalah kita akan tutup sebenarnya di situ. Itu perlu dipasang barier adalah sosialisasi. Ya, Nah, namun kemudian sepertinya tidak efektif karena apa? Pada saat dipasang barier, masyarakat masih mutar balik di depan Kodim itu. Jadi penumpukan kemacetan malah terjadi di situ. Nah, artinya PR-nya bukan hanya sarana saja, ternyata perilaku harus disampaikan ke masyarakatnya harus sama-sama. Kalau ini nggak sama-sama, semuanya nothing, tidak akan terjadi sesuatu. Karena agak ndaplek gitu. Ya itu tadi, karena kadang-kala ya mohon maaf ini misalnya di depan bandara yang harusnya kan nggak usah bandara, depan di jalan itu tadi lah sebelum Bank Mega kan ada di Jalan Diponegoro itu kan ada pertigaan. Kalau yang dari Dinas Peternakan ada putaran itu kan, orang nggak mau muter jauh, dia lawan arus masuk. Nah, seperti itu. Ya inilah perilaku ini, edukasi ini yang perlu kita lakukan. Seperti itu. Baik. Pak Kapolres, sistem apa namanya? Yang keliling itu? SIM keliling. Enggak. Polisi yang patroli. Patroli. Oke. Mungkin sistem patroli yang dimaksud dari pertanyaan ini Pak Kapolres. Bahkan taman mangga yang di depan Polres itu banyak terjadi kenakalan remaja gitu.
Itu sistem patrolinya seperti apa? Jadi kalau sistem patroli di tempat kita itu pelaksanaannya kan leading sektornya adalah patroli polisi berseragam. Di situ ada Samapta yang menjadi leading sektornya di situ. Mungkin maksudnya masyarakat Sumbawa nih Pak Widi, bahkan taman yang berdekatan Ya, dengan dengan kantor polisi saja tidak bisa dijangkau, apalagi yang jauh-jauh. Seperti apa kemudian nasib generasi muda kita? Ya, namanya patroli. Patroli dia tidak stasioner. Ya, Dia akan berputar. Nah, setiap jaga dia akan punya rute tersendiri di situ, sesuai dengan jam-jam rawan. oke. Otomatis mungkin masyarakat yang melihat itu pada saat mungkin ada pas kejadian atau mungkin ada anak-anak yang nongkrong situ. Karena memang kita seperti tikus dengan kucing. Begitu kita lewat patroli, Mereka kita tinggal datang seperti itu terus. oke. Nah, sebenarnya kuncinya ya semuanya. Semuanya ya. Semuanya. Jadi kalau mengandalkan pada satu titik saja tidak akan pernah terjadi yang kita harapkan, kondisi Kamtibmas yang kondusif tidak akan terjadi. Oke. Pak Widi menerapkan di kantor saja sudah merubah nuansa Polres Sumbawa yang tadinya galak menjadi ramah gitu kan. Iya. Saya yakin maksudnya Pak Widi supaya masyarakat tidak takut untuk curhat ke Ya. polisi kan. Berarti silahkan saja ya Pak Betul. Widi, kalau sistem online-nya bisa melalui website, Iya. isi sendiri gitu. Jadi yang penting nomor HP-nya tercatat bisa dihubungi. Oke. Kalau panggilan cepatnya Panggilan cepat sekarang ini ada operator 110. 110. Sudah di launching di Mabes, nanti akan diarahkan ke Polres-Polres, semua Polres di seluruh Indonesia. Misalnya telepon dari mana, pasti akan diarahkan ke Polres terdekat. Oh, oke. Ya. Baik. Silahkan pemirsa. Akses cepatnya 110. Ya, ada masuk. Kemudian kalau pengaduan-pengaduan yang mungkin akan ditindaklanjuti, boleh ke websitenya, Ya. bisa lewat laptop Anda gitu, bisa Ya, lewat bisa pakai HP. handphone. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Widi. Bagaimana Pak Kapolres mengatasi pungli di Polres Sumbawa? Ya. Baik, terima kasih. Ini kebetulan sekali karena kita tahun ini sedang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Oke. Nah, di situ kita buka beberapa metode. Salah satu adalah pengaduan online, itu adalah juga dalam rangka itu. Nah, di situ bisa mengadukan lewat itu, bisa ada pungli atau ada apa, silakan lewat itu. Dan kemudian juga ada nomor WA khusus unit atau seksi Propam yang mengawasi perilaku anggota. Itu bisa nanti dilaporkan lewat dua sumber itu. Tapi narasumbernya terjamin kerahasiaannya kan? Pasti terjamin. Iya kan? Nah, Nanti kalau pemikiran awam kita ya, Pak Kapolres, saya ingin meneruskan saja pemikiran teman-teman masyarakat Sumbawa. Kalau aku ngelaporin anggota mereka loh. Kan pastinya ada perlindungan Iya. sesama ini kan, karena institusinya sama, tentunya brand image yang diciptakan berusaha untuk tetap bagus. Dong kelihatan nggak ada hasilnya kalaupun saya melaporkan ya itulah yang anggota saya sampaikan mereka tadi. sendiri gitu. Karena kaitan dengan zona integritas inilah, ini kan kita memang mau mewujudkan Polri yang benar-benar profesional nih, gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tidak usah ditakutkan karena memang kasih propam atau kepala seksinya itu adalah memang tugasnya adalah untuk itu. Jadi pasti akan terjaga. Jadi informasinya akan terjaga. Jadi kalau lebih kalau nggak yakin ya bisa langsung ke kasih propam atau langsung Kapolresnya saja nggak masalah. Atau Kapolres gitu. sebenarnya. Wakapolres. Jadi kepala Lebih namanya tepatnya ke Satgas Wakapolres. ya, Satgas pungli untuk semuanya, termasuk di situ ada mungkin kalau ada anggota di Wakapolres nanti bisa. Jadi ya bisa ke Wakapolresnya atau kasih propamnya atau lewat pengaduan online itu. Yang jelas itu pasti akan kita lindungi informasi itu. Yang jelas kita kan intinya sama-sama ingin mewujudkan aparatnya yang benar-benar bersih, bebas dari KKN, biar juga masyarakatnya juga bersih juga. Nanti seperti itu, kalau orang nyapu katanya sapunya harus bersih dulu biar yang disapu ya biar bersih. Kalau sapunya masih kotor akan kotor terus kan seperti itu. Oke,
Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen untuk Pak Kapolres hari ini. Ya. Gitu. Intinya Polres Sumbawa sekarang nuansanya sudah lebih ramah. Dari dulu lama sebenarnya, Pak. Cuma memang suasananya yang perlu dirubah gitu oke. kan. Kemasannya berbeda. Kemasannya. Oke. Kalau pertanyaan dari saya nih, Pak Kapolres, seperti Pak Kapolres bilang, dari dulu sudah seperti itu. Kemudian teknologi, inovasi yang digunakan juga dari dulu sudah sama. Cuman kemasannya berbeda tadi Pak Kapolres bilang. Berarti ada harapan untuk kita semua, tidak hanya Sumbawa, seluruh wilayah Indonesia gitu. Betul. Siapapun Kapolresnya, sistemnya akan sama dong. Iya. Harusnya. Iya. Iya kan? Iya. Memang ya harus seperti itu. Karena memang tugas pokok polisi kan semuanya sama. Baik. Nah, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Nah, dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, ya siapapun polisinya pasti harus melaksanakan itu. Dan dengan tentunya berbedanya pasti hanya perubahan zaman saja. Semakin kesini mungkin semakin canggih kah, atau semakin kesini semakin apa yang berkembang, ya pasti akan mengikuti lah. Baik, terima kasih Pak Widi sudah hadir di Dialog Khusus Ya, Dina sama-sama, Mbak Raisa. Rasya. Oke, pemirsa DRTV, itu tadi obrolan kita dan pertanyaan-pertanyaan Anda semua sudah dijawab oleh Pak Widi. Semoga memuaskan keingintahuan kita Iya, semua. iya, iya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada Amin. pertanyaan berikutnya, kita akan mengundang lagi Kapolres untuk Dialog Khusus Dina Raisa yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.